Halo, selamat siang. Ketemu dengan saya lagi, Tia Sarnani. Ini vlog pribadi saya. Kebiasaan-kebiasaan saya dalam vlog saya itu dibuat di shooting langsung tanpa ada edit. Jadi tidak diedit. Di sini saya akan membahas ada pertanyaan dari seseorang, tidak perlu saya sebut. Pertanyaan gini, dibilang apa yang kita lakukan, yang seharusnya saya lakukan ketika suamiku, di sini suamiku sudah berselingkuh. Jadi pertanyaan di sini adalah ketika suamiku sudah berselingkuh. Sudah, garis bawah ya, kata sudah. Berarti sudah atau sedang melakukan. Apa yang akan saya lakukan? Ini dia minta saran dari saya. Terus saya tanya balik ke dia, sekarang apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya yang pertama introspeksi diri, mulai mencatat-catat, kira-kira mencatat satu persatu katanya. Apa kekurangannya? Kekurangannya misalkan saya tidak pernah berdandan, terus rumah berantakan, makanya suami kalau pulang kerja atau pulang ke rumah marah-marah karena rumah berantakan. Terus anak-anak saya kurang perhatikan. Muncul pertanyaannya, kenapa kamu, saya bertanya ulang sama dia, kenapa kamu tidak pernah berdandan? Maksudnya berdandan yang seperti mungkin waktu pertama suaminya lihat dia waktu masih gadisnya ceritanya tuh. Terus kenapa rumah tangga berantakan? Kenapa anak-anak kurang diperhatikan? Ini yang harus kalian pecahkan bersama, suami istri itu. Bukan kamu sendiri. Kan bisa dilihat mungkin dari kenapa bisa dilakukan itu. Mungkin kalau mau berdandan biayanya berat, gaji suami sedikit mungkin. Terus rumah berantakan, mungkin anak banyak, suami tidak membantu juga untuk beres-beres di rumah. Begitupun anak. Akhirnya semua pekerjaan dilakukan oleh si ibu ini. Itu yang harus dia perhatikan. Tapi yang harus kita bahas lagi, seperti yang pernah saya nonton di sebuah video, dan saya baca juga di Google, bahwa laki-laki itu punya fokus cuman satu. Jadi apa yang sedang, misalkan dia kalau lagi nyetir mobil, terus kita ajak cerita, nyetir mobilnya bisa terganggu dia. Jadi kalau lagi fokus bawa mobil saja terus dulu yang dia fokuskan ke depan. Begitu juga. Jadi kalau misalkan dia sudah berselingkuh, berarti fokusnya dengan perempuan itu. Jadi dia sudah tidak terlalu perhatikan istrinya lagi. Walaupun kau mungkin di sini dia bilang introspeksi diri, dia mulai berdandan. Walaupun kau berdandan secantik apapun, mungkin dia lihat kau malah sudah kayak topeng, sudah kayak ondel-ondel. Karena pikirannya ke perempuan yang itu sana, yang selingkuhannya itu. Begitu juga kau beres-beres rumah mungkin kau sudah pugar lah, atau kau bongkar sedemikian rapinya atau bagusnya, dia tidak pusingkan. Yang dia pusingkan pikirannya terus di sana, di selingkuhannya itu. Jadi karena pembahasannya begitu, dia jadi bingung gimana dong jadinya. Saya sudah berusaha, sudah memperbaiki diri, sudah berdandan, sudah semua, tapi masih tetap dia dengan selingkuhannya itu. Apa yang akan saya lakukan? Jadi di sini kalau menurut saya, tunggu ya, saya minum dulu panas. Di sini suhunya panas karena AC-nya kita matikan karena ini suaranya masuk ke rekaman ini, karena kan rekaman saya ini tidak pakai edit. Jadi terima kasih buat endorse-nya kopi Sweet Killer ini. Rasanya nggak tahu, mungkin namanya aja Sweet Killer, sudah Sweet Killer lagi. Jadi ini dikasih, ada teman yang bisa meracik sendiri,
dia kasih suruh coba kopi. Tapi saya bilang yang penting kalau diracik kopinya jangan kopi saset, harus kopi hitam itu yang kopi orang bilang kopi kampung. Kita coba dulu rasanya. Nah, sweet killer. Nggak tahu campurannya apa saja ini. Ini ada kopi, terus kopinya ini di espresso dia, di espresso. Jadi kopi espresso itu kopi dikasih tekanan tinggi yang intinya saja yang ini. Terus dipakai gula aren, orang di Kendari bilang gula merah. Rasanya enak sekali. Minum kopi itu jangan terlalu banyak. Ada yang minum satu begini, begitu dikirimkan satu begini dan minum. Bisa kok game over. Minum sedikit. Yang penting rasa, karena kopi itu selain untuk kebugaran, rasa dan kesehatan. Kita jadi bugar, sehat, kuat. Oke, kita lanjut lagi diskusinya. Jadi gini, saya mau, kan kita diskusi ceritanya. Dari pertanyaannya ini yang dia bilang, apa yang saya lakukan ya, itu yang dia lakukan tadi. Terus karena ini adalah sebuah diskusi, maka yang kita minta adalah saran. Jadi saran dari saya bilang untuk melakukan karena ini kan begini ceritanya, ini laki-laki yang sudah berselingkuh, tentu fokusnya pikirannya dengan si perempuan selingkuhannya itu. Kita sudah tidak fokus, dia sudah tidak fokus ke istri, anak-anaknya dan rumahnya. Walaupun anak-anakmu urus gimana, rumahmu kau kasih rapi, dirimu kau berdandan, dia sudah tidak fokus. Fokusnya ke perempuan itu. Jadi apa yang kita akan lakukan? Yang kita akan lakukan adalah, kalau menurut saya ada dua cara. Yaitu yang pertama, seperti yang hasil riset dari seorang dokter yang sekarang dia sudah jadi pakar seksologi gara-gara ini, yaitu dilomboki. Jadi dilomboki dia, tumbuhkan lombok dan dilomboki. Tapi itu dulu, sebelum undang-undang itu menjadi, kita bisa masuk ke kriminal ya kalau melomboki itu dulu, dan kita sudah tidak pakai lagi. Ada cara satu lagi yang bisa kita lakukan, yang kita bisa pakai, yaitu kita ke dukun. Jadi dukun ini kita datangi, karena kenapa? Karena laki-laki ini kan pikirannya yang sudah fokus ke sana, jadi pikirannya ini yang dirubah. Ini pikiran kan cara kerjanya ini seperti mistik ya. Tidak bisa kalau kita orang yang sudah lagi jatuh cinta, kau mau nasihati lewat, bagaimana caranya? Dia tidak akan dengar, dia tidak akan peduli. Jadi untuk itu ini dicarikan juga cara. Jadi kalau pikirannya ini anggaplah sebuah energi gelombang menuju ke sana, ini kita putus diputuskan dengan cara kerja, dan itu yang tahu cuma dukun, cara kerja gitu. Oke, dari saya itu saja tipsnya. Jadi kalau percaya tidak percaya, kalau mau coba silakan hubungi saya, nonton dulu, jangan lupa di like, subscribe, komen dan di share, dan hubungi saya di komen lah untuk kita sama-sama pergi buktikan apa yang saya omongkan ini. Oke, sampai ketemu, dadah, bye bye.